Alhamdulillah baik ya. Untuk minggu ini kelas 3 sains masih dengan Ustadz. Minggu depan sudah dengan ustazah yang baru ya. Minggu depan sudah dengan ustazah yang baru. Baik, hari ini Ustadz akan menyampaikan materi mengenai, bentar Ustadz buka dulu materinya. Ya, ini Ustadz sedang mengupload dulu materi hari ini. Saya waktunya belum itu, Bos. Kenapa? Ada. Ini sudah kelihatan belum gambarnya? Ada. Sudah ya, baik. Minggu kemarin Ustadz sudah bahas mengenai apalah object around us atau benda di sekitar kita. Itu minggu kemarin. Kita sudah bisa membedakan bahwa benda dapat dibedakan berdasarkan apa? Ada ukuran, size, kemudian color, warna, kemudian shapes atau bentuk. Yang kita bisa mengelompoknya. Oh iya, nanti Ustadz share itu videonya di Teams ya, nggak apa-apa. Oke, minggu kemarin sudah kita pelajari itu ya, benda dibedakan berdasarkan yang pertama ada shapes atau bentuk, kemudian size atau ukuran, kemudian colors, warna. Jadi kalau misal benda yang berwarna biru ya dikumpulkan dengan benda yang berwarna biru, benda yang berwarna merah dikumpulkan dengan benda yang berwarna merah. Atau misal kita bisa mengelompokkan ya berdasarkan bentuknya. Yang berbentuk lingkaran dikumpulkan dengan benda yang berbentuk lingkaran, yang berbentuk segitiga dikumpulkan dengan benda yang berbentuk segitiga. Ya. Kemudian yang tadi yang size dan ukuran, size ada yang besar, ada yang kecil, ada yang panjang atau ada yang pendek. Nah. Oke, baik. Sekarang hari ini Ustadz bahas mengenai materials used to make object. Ya, jadi bahan yang digunakan untuk membuat sebuah benda. Contoh benda yang ada di sekitar kalian apa? Contohnya? Meja. Oh iya, itu benda meja. Di sini kan materinya materials used to make object atau bahan yang digunakan untuk membuat benda. Meja berarti bahannya apa? Ayo, pinter. Terus apa lagi? Yang di sekitar kalian, benda yang di sekitar kalian. Buku, yes, buku. Buku. Dari... Oh, jendela, bisa. Kacanya ya. Kaca itu dari mana ya kaca? Dibuat dari apa? Oke, kaca terbuat dari pasir silika ya. Tadi jendela itu bingkainya bisa terbuat dari kayu. Kalau ban mobil, ban motor terbuat dari apa? Karet, pinter. Nah, sudah ada gambaran ya bahwa yang akan Ustadz bahas adalah karet. Ya, betul. Bahan yang digunakan untuk membuat sebuah benda. Kita lihat di sini. Oh, maaf, ini bukan. Ini kelihatan ya? Ini kelihatan? Maaf. Dulu. Iya, bentar. Oh, saya nggak kelihatan, Os. Nggak kelihatan. Bentar dulu, bentar. Nah, ini. Oh iya, udah. Oke, siap. Oke, sini.
materials to make object around us. Kita menggunakan bahan-bahan untuk membuat benda di sekitar kita. There are many types of material. Ada banyak bahan ya yang bisa digunakan untuk membuat sebuah benda. Ya, di antaranya ya bahan yang bisa kita gunakan di antaranya satu apa ini? Wood itu berarti kayu. Ya, wood berarti kayu. Wood comes from trees. Jadi di sini tanaman atau pohon. We cut down trees, ya kita menebang pohon itu untuk memperoleh kayunya dan kayu to make furniture and toys. Kayu tersebut toys. Apa? Ya, ya kenapa? Halo. Ya. Ya, bisa Ustadz lanjutkan? Bisa Ustadz lanjutkan? Bisa kenapa? Bisa ya, Ustadz lanjut? Bisa? Terdengar jelas enggak suaranya? Sudah, Us. Oke. Nah, kita lihat ini kayu apa? Ini pohon. Pertama pohon, ya. Bentar dulu. Kayu. Us, saya nggak ada gambarnya. Ya, ya. Us di HP-nya saya. Ini yang lain kelihatan nggak ini? Yang lain kelihatan nggak? Udah, Us, sudah kelihatan. Ini udah kelihatan ya gambarnya ya. Yang lain ada yang nggak kelihatan? Oke, baik. Bentar dulu. Bentar ya, bentar dulu. Ustaz sekali lagi nih, kayaknya keputus tadi. Bentar dulu ya, tadi keputus. Oke, masih muter dulu, bentar. Oke, kita lihat di sini, Ustadz ulang lagi ya. Ini yang lain sudah kelihatan belum? Sudah, baik. Tadi bahan yang pertama adalah kayu. Di sini berasal dari pohon. Ya, pohon tersebut kemudian ditebang. Nah, menghasilkan sebuah kayu masih berbentuk dasar, masih gelondongan. Nah, kemudian kayu tersebut bisa dipotong-potong, ya, kemudian dibentuk menjadi sebuah furniture, misal kursi, meja, lemari, bisa ya. Kemudian bisa juga dibuat untuk mainan. Nih, ada mainan mobilan. Selanjutnya, bahan yang kedua, paper. Paper itu apa? Paper itu apa? Paper. Mbak Kesa, paper apa? Mbak Kesa? Paper apa ya? Paper itu kertas. Iya, tadi saya mau kertas, tapi ini ada lagi sih. Iya, sudah ingat ya. Paper itu kertas. Paper is made from wood. Nah, ternyata kertas itu juga terbuat dari kayu.
Ya, paper is first made into big rolls. Ya, jadi mula-mula itu kertas ini dibentuk dalam gulungan yang besar di pabrik kertas, paper factory. Sini pabrik kertas. Jadi dibentuk buat nih seperti ini nih, gulungan besar. Ya. Kemudian then is used for printing books. Kemudian dicetak ya menjadi buku. Kemudian magazine apa? Majalah. Kemudian and newspaper. Newspaper koran ya, newspaper itu koran. Jadi koran, magazine, book itu dibuat dari kertas. Oke. Other paper product include cardboard goods. Produk atau hasil olahan dari kertas yang lainnya atau karton nih, kardus. Ya, ini buat apa? Membungkus benda yang besar, misal minuman atau misal mesin cuci, itu biasanya ada kardusnya, ada kulkas, sebagainya. Kemudian writing pads atau bantal, ya. Kemudian tissue paper, tisu. Kalian pernah lihat tisu ya? Iyalah. Nah, itu terbuat dari kertas. Nah, kalau kalian sudah tahu bahwa tisu itu terbuat dari kertas terbuat dari kayu, maka kita harus menghemat penggunaan tisu. Apa? Karena kalau kita boros menggunakan tisu, maka akan semakin banyak pohon yang ditebang. Iya, kalau semakin banyak yang ditebang, nanti akan terjadi bencana alam. Seperti apa? Longsor, kemudian kebanjiran. Ya, kemudian nah, atau buku yang kalian gunakan ketika sekolah itu kalian harus hemat, jangan dicoret-coret, disobek buat pesawat-pesawatan, ya, dibuang-buang, nanti akhirnya mubazir. Akibatnya apa? Pohon banyak ditebang. Oke, itu pesannya seperti itu. Ustaz lanjutkan lagi. Ustaz lanjut. Halo. Lanjut ya. Berarti tadi ada wood, kayu, 2 paper atau kertas. Yang rubber itu apa? Ya. Rubber is made from the sap of rubber trees. Jadi karet ini berasal dari getah pohon karet. Nih, sap, getah. Getahnya, Bos. Kenapa? Getahnya yang ini kayak gini nih. Disadap, namanya sedang disadap. Atau pohonnya dilukai, diiris, keluar getahnya. Nah, getahnya ini nanti ditampung. Nanti biasanya pagi hari itu diambil orangnya, kemudian dibawa ke pengepul atau penjualnya. Nah, nanti akan diolah lagi di pabrik biasanya. The sap of rubber trees is a wet-mill substance. Jadi getah pohon karet ini yang merupakan zat berupa putih susu berbentuk putih. Rubber is used to make rubber bands. Ya, jadi karet ya ini bisa digunakan buat ban, kemudian rubber toys, mainan karet, and
size ya. Di sini nih mainannya nih, ada bebek-bebekan. Waktu kalian kecil mungkin pernah ya, pas mandi di bak mandi temennya ini bebek. Ya pernah. Enggak, tapi Pernah ya? enggak sih. Iya, ke rumah tapinya, tapi kan pas masih kecil, nggak mungkin udah besar masa main bebek-bebekan. Barangkali pasti nyimpen itu bebeknya. Atau sekarang pakai bebek yang beneran? Enggak ya? Saya kan udah besar, masa pakainya bebek karet, pakai bebek beneran dong dan enggak ya? Oke. Jadi ini kegunaannya. Bisa digunakan ini karet gelang, ada ban, bisa untuk mainan ini bebek-bebekan atau kegunaan yang lainnya. Sepatu juga bisa ya. Kakinya iya, kelas kakinya itu bisa terbuat dari karet supaya tidak licin. Tapi karetnya keras banget ya, sampai berlapis-lapis. Iya, berlapis-lapis biar apa? Enggak sobek. Bisa dipahami sini ya. Kita lanjut ya. Bahan yang berikutnya metal. Metal itu apa? Logam. Logam, pinter. Metals itu logam. Metals come from the ground. Jadi ya ini logam bisa berasal dari tanah ya yang berpasir, banyak logamnya. Metal. Ada banyak ya bentuk, maksudnya banyak tipe dari bahan. Macam banyak jenis logam. Contohnya iron, besi, silver, perak, and gold. Nih, apa ini gold? Gold itu ya. Ini emas batangan. Ya. Gold itu emas. Jadi iron, besi, silver, ya, itu perak, kemudian gold atau emas. Nah, ini macamnya. Banyak lagi. Di rumah lihat panci enggak? apaan, Os? Panci, lihat panci di rumah enggak? Lihat. Nah, itu juga buat dari logam, namanya aluminium. Ustaz, kalau logam itu bisa jadi magnet nggak, Us? Logam bisa. Nah, karena bahan dasar dari magnet itu adalah logam. Nanti kalau di kelas 5 kalau nggak salah itu kalian nanti ada mempelajari bagaimana sih cara membuat magnet ya, dari batang besi ya yang tidak bermuatan magnet kok bisa menjadi batang besi yang bermuatan magnet ya. Salah satunya caranya ada dengan aliran listrik. Ya, dialiri listrik, tapi listrik itu ya, listrik. Aliran silver gold itu apaan sih maksudnya, Us? Kenapa? Iron, silver, gold. Apa bedanya? Oh, logam-logamnya namanya ada iron, silver. Iya, ada iron, silver, gold. Ini macam ya. Nah, ini macamnya juga pengaruh dengan harganya ya. Kalau besi murah harganya, silver murah, gold ini lebih mahal. Kemudian juga kegunaannya, selain harganya, kegunaannya juga berbeda. Kalau emas biasanya untuk apa? Perhiasan. Silver untuk perhiasan juga bisa. Iron ini biasanya digunakan untuk konstruksi bangunan. Nah, kalau kalian lihat orang membangun jalan, ya, sedang ada proses pengecoran, itu biasanya menggunakan batang besi yang di bawahnya supaya lebih kuat. Jembatan juga menggunakan besi. Nggak ada kan jembatan pakai emas? Nggak ada, Us. Iya, kalau pakai emas kalian sering nongkrong di situ nanti. Ya. Iya, nanti ngambilin emasnya dong, Us. Nah, ini ya, tapi di bawah sedikit. Nah, itu makanya ya emas tidak digunakan untuk menggunakan jembatan. Selanjutnya ada pertanyaan lagi enggak? Lanjut.
Lanjut, Os. Lanjut, baik. Ceramics. Nah, di sini ceramics. Ceramics ya, are made from clay ya. Keramik ini terbuat dari tanah liat. Ustadz, keramik itu dibuatnya dari tanah liat. There are a few types of ceramic. Jadi ada beberapa macam ya. Terbuat dari liat ya, banyak manfaatnya tanah liat. Jadi misal bricks ini batu bata, pots, nah ini juga bisa. Oke, nggak ada pertanyaan ya untuk ini ya, ceramics. Ada pertanyaan? Ada. Baik, Ustaz lanjut ke bahan yang ke-6, gelas, kaca. Nah, glass is made from sand. Kaca ini terbuat dari sand, pasir. Glass is used to make glass window panes. Kaca itu dari pasir, Us. Iya, jadi kaca itu terbuat dari pasir. Pasirnya dipanasin, Us. Nanti menghasilkan sebuah kaca. Iya, dulu. Ya. Nah, ini kaca ya bisa digunakan untuk membuat kaca jendela, bottles ya, vas bunga juga bisa ya. Kemudian gelas minuman. Nah, ini manfaatnya kaca. Oke, yang terakhir plastik. Ya, wah ternyata plastik itu terbuat dari oil. Oil itu apa? Oil. Maaf. Apa tuh? Ya. Dari apa, Us? Bentar dulu, bentar. Enggak lagi. Makasih ya, Kak. Klik dan bentar ya. Bentar dulu. Ya, plastik terbuat dari oil, minyak. Ya. Plastik terbuat dari minyak. Jadi kalau misal hasil pengeluaran minyak itu ya nanti hasilnya itu banyak macamnya, mulai dari minyak tanah ya, kemudian ada oli, ada pertamax, ada bensin, kemudian pertalite, solar, itu merupakan hasil dari pengolahan minyak bumi. Nah, itu berasal dari minyak bumi. Kenapa? Halo, kenapa ya? Oke, satu dulu. Nih, plastik bisa digunakan untuk membuat kantong plastik, kemudian gunakan untuk membuat gelas, botol, ya yang kalian biasa bawa mungkin ke sekolahan. Kemudian bisa digunakan untuk kursi atau mainan yang lainnya. Ustadz, kalau pantesan aja ya, Us, kalau plastik itu kalau kalau didiamin aja. Kenapa, Nak? Kalau misalnya diurai. Kalau diurai ya, Nak. Plastik itu ya diuraikannya lama. Maka ya kita harus bijak dalam penggunaan plastik, terutama plastik yang sekali pakai, kantong kresek misal. Jadi sikap bijak kita supaya bisa membantu kelestarian lingkungan, maka kita harus plastik
contoh misalnya di minimarket, maka kalian bisa bawa tas sendiri, ya. Atau mungkin kalau kalian tidak membawa kantong dari kantong dari minimarket, maka kantong tersebut masih bisa digunakan kembali. Nah, itu untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Ya, karena apa? Kalau banyak sampah plastik tertimbun di tanah, otomatis tanah menjadi tidak subur. Karena apa? Tanah sudah tercemar, ya. Dari kayak buah apa itu lupa, Us, dari organik itu, Us. Plastik maksudnya, ya plastik bisa terbuat dari bahan organik, ya yang Ustaz tahu sementara itu terbuat dari singkong. Ya, Us. Ya, jadi itu namanya lingkungan. Jadi plastik tersebut terbuat dari bahan organik sehingga itu dapat dengan mudah diuraikan, ya. Ada lagi pertanyaan? Tidak, Us. Oke, cukup ya. Baik, anak-anak sekalian, untuk hari ini belum ada tugas karena besok minggu depan sudah dengan Ustaz yang baru, jadi Ustaz tidak memberikan tugas, ya. Mudah-mudahan materi yang Ustaz sampaikan bisa diterima oleh kalian. Kurang lebihnya Ustaz mohon maaf, ya, karena mungkin keterbatasan jaringan dan lain sebagainya. Tetap semangat ya anak-anak, jaga kesehatan, insya Allah kita berdoa bersama supaya dalam waktu dekat bisa ya melakukan pembelajaran secara tatap muka. Jadi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.